Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik like, subscribe, dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah studi kelayakan bisnis, kuliah ke-10, aplikasi present value untuk pertimbangan sebuah investasi. Ini ada soal studi kasus dan kita akan jawab bersama soal. Kedua alternatif alat perlengkapan teknis, alternatif 1 dan alternatif 2, mempunyai kemampuan dan daya guna teknis yang sama. Yang membedakan adalah investasinya, biaya operasi tahunannya, dan umur teknis serta perkiraan nilai barang bekasnya yang secara rinci sebagai berikut. Harga pembelian investasi alternatif 1 16.000, alternatif 2 18.000. Biaya instalasi alternatif 1 2.160, alternatif 2 1.200. Biaya operasional tahunan, biaya tenaga kerja alternatif 1 7.600, alternatif 2 7.600. Listrik, air, gas, dan sebagainya alternatif 1 600, alternatif 2 400. Biaya pemeliharaan 1. Biaya pemeliharaan untuk alternatif 1 tahun ke-1 800, tahun ke-2 960, tahun ke-3 1120, tahun ke-4 1400, tahun ke-5 1600. Sedangkan biaya pemeliharaan untuk alternatif 2 setiap tahunnya adalah 960.000 per tahun selama 7 tahun. Nilai sisa barang bekas untuk alternatif 1 2.000, untuk alternatif 2 2.800. Umur teknis mesin alternatif 1 5 tahun, alternatif 2 7 tahun. Anda diminta untuk membandingkan kedua alternatif tersebut atas dasar nilai waktu sekarang, present, tingkat bunga 8% per tahun. Manakah yang lebih baik bila diukur dengan nilai ekuivalen tahunannya atau A, terlampir tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 8% per tahun. Ini lampiran soalnya, tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 8% per tahun. Ini kita jawab bersama soal ini supaya kita mudah menjawabnya dan juga untuk mudah memahaminya. Kita buatkan tabel perhitungan seperti ini. Kolom 1 adalah kolom uraian dan isi uraiannya sama seperti soal. Kita salin uraian yang ada di soal. Kolom 2, 3, 4, 5 adalah kolom kita menghitung perhitungan alternatif 1. Dan kolom berikutnya, kolom 6, 7, 8, dan kolom 9 adalah kolom untuk kita menghitung alternatif 2. Di kolom alternatif 1 dan alternatif 2 isi jumlahnya dan diambil dari soal. Investasi, harga pembelian alternatif 1 jumlahnya 16.000 dan alternatif 2 jumlahnya 18.000. Biaya instalasi alternatif 1 2.160 dan alternatif 2 1.200.
Biaya tenaga kerja alternatif 1 7.600, alternatif 2 juga sama 7.600, dan seterusnya sampai ke bawah. Anda ambil jumlahnya dari soal. Masing-masing jumlah harus kita hitung nilai present value-nya. Untuk mudahnya kita mengambil faktor, sebaiknya kita pergunakan indikator untuk alternatif 1 maupun alternatif 2. Yang kita pergunakan present value factor atau kita pakai present value annuity factor. Kalau pengeluaran sekali saja, kita pergunakan present value factor. Dan kalau berkali-kali pengeluarannya setiap tahun, kita pakai present value annuity factor. Kita isi kolom indikatornya biaya investasi. Karena ini biayanya sekali saja, maka kita pergunakan present value dan indikatornya adalah PFIN. Karena tahun ke-1 kita pakai PFIN 1. Begitu juga untuk alternatif 2. Sama biaya investasi dan instalasinya sama, indikatornya adalah PFIN 1. Kalau yang berkali-kali pengeluarannya dan sama jumlahnya, kita pergunakan present value annuity. Untuk pengeluaran biaya tahunannya, tenaga kerja, listrik, air, karena jumlahnya sama, maka dipergunakan present value annuity. Untuk alternatif 1, karena umur teknisnya 5 tahun, maka dipergunakan PAIN 5. Sedangkan untuk alternatif 2, karena umur teknisnya 7 tahun, dipergunakan PAIN 7. Untuk biaya pemeliharaan pada alternatif 1, karena jumlahnya berbeda setiap tahun, maka yang digunakan adalah present value factor PFIN, yaitu PFIN 1 untuk tahun ke-1, PFIN 2 untuk tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun kelima. Sedangkan biaya pemeliharaan alternatif 2, karena jumlahnya sama setiap tahun, dipergunakan present value annuity, yaitu PAIN 7. Nilai sisa barang bekas itu adanya di akhir tahun, dan mengurangi biaya harus dihitung nilai sekarangnya. Untuk alternatif 1, kita pergunakan present value tahun kelima, dan untuk alternatif 2 kita menggunakan present value tahun ke-7. Sehingga indikatornya adalah untuk alternatif 1 PFIN 5, dan untuk alternatif 2 PFIN 7. Nah, kalau sudah dibuat indikator, tinggal ambil faktornya sesuai indikator itu. PFIN, lihat kolom PFIN di tabel dan tahun keberapa. Ambil faktornya dan isi kolom faktor di lembar jawaban. Harga pembelian PFIN 1, maka faktornya adalah 0,9259. Lihat tabel. Baik alternatif 1 maupun alternatif 2 dan seterusnya, perhatikan indikator dan ambil faktornya. Selanjutnya dikalikan. Jumlah dikali faktor adalah
NPV, Net Present Value-nya masing-masing dari jumlah. Akhirnya semua biaya dijumlahkan net present value-nya dan dikurangi dengan nilai sisa barang bekasnya yang sudah di present value-kan, sehingga alternatif 1 jumlah biayanya adalah 54.126. Sedangkan untuk alternatif 2 jumlahnya adalah 64.427. Masing-masing kita kurangi dengan nilai barang bekasnya yang sudah di present value kan. Alternatif 1 54.126 dikurangi dengan 1.361 menjadi 52.765. Sedangkan alternatif 2 64.427 dikurangi 1.634 menjadi 62.798. Nilai-nilai inilah yang namanya nilai net present value. Dari sini kita dapat melihat bahwa kalau cuma melihat NPV-nya, maka yang lebih murah adalah alternatif 1, yaitu 52.766 dibandingkan dengan 62.798. Akan tetapi alternatif 1 itu lebih murah karena cuma 5 tahun. Sedangkan alternatif 2 itu lebih mahal tapi dia umur teknisnya 7 tahun. Sehingga perlu dicari nilai ekuivalen tahunannya atau nilai rata-rata tahunannya. Oleh karena itu kita harus hitung dengan capital recovery factor. Nilai sekarang alternatif 1 52.765 harus kita kalikan dengan faktor capital recovery tahun kelima, yaitu 0,2505 menjadi hasilnya adalah 13.215. Sedangkan untuk alternatif 2 62.798 kita kalikan dengan capital recovery factor tahun ke-7, faktornya adalah 0,1921, hasilnya adalah 12.061, sehingga yang lebih murah sebenarnya adalah alternatif 2. Baiklah, Anda harus mendengarkannya berulang kali agar Anda dapat memahaminya dengan benar. Dan untuk mengukur tingkat pemahaman Anda, ini ada soal yang sama dan silakan Anda mencoba-coba untuk menjawabnya dan kirim jawaban itu ke email saya. Soal kedua alternatif alat perlengkapan teknis, alternatif 1 dan alternatif 2, dan seterusnya Anda bisa baca sendiri. Dan ini lampiran tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 10% sebagai lampiran soal latihan di atas. Selamat mengerjakan. Demikianlah kuliah studi kelayakan bisnis untuk kuliah ke-10. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.